Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 84. Fokus berkarir. Bagaimanapun keadaannya, aku tetap memilih jalanku, meraih cita-citaku, meraih karirku. Karena tak ada gunanya kita memaksakan kehendak untuk menempuh jalan lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena segalanya harus dari hati. Raymond Nicholas Maxwell. Pulang dari sirkuit, Silva langsung istirahat. Sementara Skyler, dia sedang main PS di ruang TV. Namun lagi-lagi Silva tidak bisa tidur nyenyak hingga tidurnya terlihat gusar. Gadis itu pun turun ke lantai 1 ingin mencari keberadaan suaminya. Silva celingukan dan mencari suaminya. Ia terus berjalan hingga terdengar suara TV yang berbunyi. Silva pun berjalan menuju arah suara. Dan benar saja Silva melihat suaminya di sana sedang main PS. Sky, rengek Silva berjalan mendekati Skyler. Silva, kamu bangun? Tanyanya sambil masih fokus main PS. Silva langsung mengambil posisi duduk di samping dengan menghadap suaminya. Gadis itu terus menatap wajah suaminya lekat-lekat. Kenapa sayang? Kamu mau apa? Tanyanya, tapi matanya masih berfokus main game PS. Tiba-tiba Silva memiringkan kepalanya menghadap wajah Skyler. Dan ia semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Skyler. Saat sudah dekat, lalu ia gigit pelan hidung suaminya. Sontak saja itu membuat Skyler terkejut dan membeku di tempatnya. Mata lelaki itu pun membola sempurna. Skyler menelan salivanya susah payah dan menatap istrinya yang sedang tersenyum di hadapannya. Silva, kamu ngapain? Lirihnya dengan memasang wajah polosnya. Silva tak menjawab, dia terus saja menatap suaminya sambil tersenyum. Silva, lirihnya lagi. Hidung Sky bikin Silva gemes. Silva pengen gigit. Ungkapnya dengan memasang wajah yang imut. Hah? Sky melongo. Kenapa gitu? Apa itu ngidam? Tanya Sky menatap mata Silva. Silva juga nggak tahu, tapi pengen gigit hidung Sky. Hah? Respon Sky. Kenapa sih? Nggak boleh. Wajah Silva berubah murung dan memanyunkan bibirnya. Bukan gitu, tapi aneh aja, kata Skyler sedikit bingung dengan tingkah istrinya. Jadi Silva boleh kan gigit hidung Sky? Silva mau. Bukannya menjawab, Skyler malah balik bertanya. Mau. Jawabnya. Boleh? Tanya Silva. Boleh. Silva mendekatkan wajahnya lagi ke wajah suaminya. Bibirnya mengarah ke hidung lalu ia gigit pelan hidung suaminya hingga bibirnya terasa lembut di hidung suaminya. Dek. Entah kenapa jantung Skyler berdetak lebih kencang. Silva tersenyum menatap mata suaminya secara intens. Lalu Silva mendekatkan wajahnya lagi ke arah telinga. Ia juga menggigit pelan telinga suaminya yang memakai anting hingga sang empu kegelian. Desis Skyler kegelian dan langsung memegang telinganya. Kenapa Silva jadi nakal begini? Batin Skyler. Boleh kan? Tanya Silva. Apa? Tanya Sky bingung. Boleh Silva gigit telinganya? Boleh. Jawab Sky bengong sambil menatap wajah istrinya. Hanya mulutnya saja yang berbicara. Kalau gigit pipinya boleh? Goda Silva. Boleh. Silva tersenyum simpul mendengar jawaban suaminya. Kalau gigit ini? Tunjuknya pada bibir bawah Skyler. Hingga Skyler terdiam membeku. Boleh? Tanya Silva menggoda suaminya. Boleh. Silva tersenyum lalu berhambur memeluk suaminya. Gadis itu mendusel dari wajah lalu turun ke dada suaminya. Sebenarnya Silva hanya ingin menggigit hidung Skyler, namun karena respon Skyler malah seperti terhipnotis, membuat Silva semakin gemas dan menggoda suaminya. Silva memang sangat ingin dimanja oleh suaminya. Semenjak hamil, moodnya suka naik turun, kadang bagus, kadang juga tidak bagus, membuat Silva selalu ingin dimanja oleh suaminya. Kenapa Silva makin menggemaskan seperti ini? Batin Skyler. Dia juga semakin manja. Batin Skyler. Silva selalu ingin di dekat Sky, boleh kan? Tanya Silva. Boleh Silva, kamu kan istriku. Skyler mengelus punggung Silva dengan lembut. Skyler menatap ke depan TV yang memperlihatkan gamenya yang tidak berjalan. Silva, lirihnya. Iya Sky. Silva langsung menutup mulutnya. Kenapa? Silva manggil Sky tadi.
kata Silva meralat panggilannya. Nggak apa-apa, kamu boleh manggil apapun. Bebas Silva, tapi kalau lagi mode manja, kamu suka manggil nama aku? Ujar Sky tersenyum. Iya gitu? Silva mendongak menatap wajah Sky. Iya, tapi nggak apa-apa, aku suka, apalagi rengekan kamu. Buat gemes, ungkapnya. Sky, Silva malu. Silva menyembunyikan wajahnya di dada bidang Skylar. Dia malu sendiri saat Skylar membahas rengekannya. Skylar terkekeh. Baru saja Skylar mengutarakan isi hatinya yang sering gemas kalau Silva lagi mode manja, Silva malah merengek lagi. Udah malam kok belum tidur? Silva nggak bisa tidur, jawabnya. Akhir-akhir ini kamu sering susah tidur ya, Sil? Tanya Skylar. Iya, Silva juga nggak tahu, mungkin karena efek hamil. Ya udah, sekarang tidur ya, pinta Sky. Tapi ditemenin sama Sky, pinta Silva. Iya, kan biasanya juga ditemenin. Silva berdiri hendak menuju kamarnya, namun tiba-tiba Skylar menggendongnya ala bridal style. Kak Sky, aku berat loh. Silva terkejut saat Skylar menggendongnya. Enggak kok, orang ringan gini. Makanya yang banyak ya, pintanya. Iya, kan Silva makan mulu semenjak hamil. Makanya banyak lagi. Itu bagus, kan ada dedek bayi di perut kamu. Jadi makanya harus banyak. Mereka mengobrol sambil berjalan menaiki tangga. Sementara Silva melingkarkan lengannya di leher suaminya sebagai pegangan. Tapi kadang masih suka mual, walaupun gak terlalu sih sekarang, ujar Silva. Kalau lihat aku mual gak? Skylar terkekeh karena saat Silva mengontrol kehamilannya, dia bilang suka mual kalau lihat suaminya. Silva terkekeh. Mana mungkin kalau Silva mual, Silva gak mungkin ingin selalu dekat dengan kakak. Skylar tersenyum sambil kakinya mendorong pintu kamarnya hendak masuk ke dalam kamar. Skylar merebahkan tubuh Silva di atas kasur. Sekarang tidur ya, pinta Skylar. Iya, tapi kakak di sini aja, pinta Silva. Iya. Silva tidur miring ditemani Skylar. Keduanya tidur berhadapan, namun bukannya Silva tertidur, dia malah bertatapan dengan Skylar. Silva menatap mata suaminya secara intens, sementara tangannya saling menggenggam. Tidur, kata Skylar. Kalau kayak gini, Silva makin gak bisa tidur. Kok gitu? Kan udah ditemenin sama kakak. Gimana bisa tidur? Sedangkan di hadapan Silva ada makhluk ciptaan Allah yang sangat indah, sangat tampan. Silva selalu ingin membuka mata dan melihat muka. Puji Silva. Skylar tersenyum. Aku mencintaimu, Kak, kata Silva. Kakak juga. Semoga hubungan kita selalu penuh cinta, kasih sayang, dan setia sampai ajal memisahkan. Semoga takdir selalu menyatukan kita hingga ke surganya Allah. Semoga kita selalu menjadi pelengkap di setiap kekurangan kita, menjadi penguat di saat kita rapuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari orang-orang yang mau merusak hubungan kita. Semoga keluarga kecil kita menjadi keluarga yang selalu bahagia. Ucap Silva lembut, seraya berdoa sambil matanya sesekali sayup karena mulai mengantuk. Amin. Diaminkan oleh Skylar. Lalu Skylar mengelus wajah Silva hingga mata Silva terpejam. Maafkan aku Silva, karena selama ini aku sudah menyanyiakanmu. Tapi kali ini enggak Silva. Aku berjanji akan selalu membuatmu bahagia. Batin Skylar sambil terus mengelus wajah Silva. Maafkan aku jika aku belum menjadi suami yang baik untukmu. Maaf, karena kamu harus berada di tengah-tengah kehidupan para gangster. Maaf, karena kamu harus selalu menghadapi masalah. Masalah yang dapat membuatmu dalam bahaya. Lanjutnya, dan aku tidak akan membiarkan kamu terluka sedikit pun. Good night sayang, mimpi yang indah. Aku mencintaimu, istriku bidadariku. Skylar pun memejamkan matanya. Skylar selalu khawatir dengan keberadaan Silva karena kehidupannya sebagai gangster membuatnya takut jika istrinya dalam bahaya. Walaupun begitu, dia terus menjaga istrinya dengan baik. Dia tidak akan membiarkan hal sekecil apapun yang dapat menyakiti wanitanya, wanita yang sangat ia cintai. Pagi ini Silva dan Skylar pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, keduanya bertemu dengan Alvin dan Raymond. Mereka berdua tengah asik melihat sesuatu di handphone Alvin. Astaga, viral, Mon, ucap Alvin. Gue males liatnya, malu gue. Raymond tak ingin melihatnya. Lihat apaan sih? Tanya Skylar yang baru saja datang.
Ini Sky, foto semalam pas kita balapan pakai daster viral loh. Alvin menunjukkan foto anak es kastel yang diambil oleh para pemuda yang ada di area sirkuit. Skyler melihatnya di handphone Alvin lalu ia tertawa. Lucu. Tawa Skyler. Kak, Silva ke kelas ya? Pamit Silva. Kakak antar. Tawar Skyler namun Silva menggelengkan kepalanya. Silva, panggil Nila dengan melambaikan tangannya. Skyler pun melihat ke arah suara. Kak, aku duluan ya, udah ditungguin sama Nila. Pamit Silva sedikit berlari. Iya hati-hati, jangan lari-lari. Peringat Skyler. Iya kak, teriak Silva. Silva sedikit berlari menghampiri Nila. Namun gadis itu berbalik lagi ke suaminya. Kok balik lagi? Tanya Sky. Ada yang ketinggalan? Apa? Tanpa Silva menjawabnya, gadis itu meraih telapak tangan kanan suaminya, lantas ia cium seraya bersalaman. Dadah. Silva melambaikan tangannya pelan membuat Sky tersenyum. Skyler, Alvin, dan Raymond duduk di gazebo kampus. Mereka bertiga banyak mengobrol, bahkan mereka membahas tentang Atala dan Dion. Coba kalau ada Dion sama Atala, pasti bakalan ramai di kampus, ujar Alvin. Lagian ngapain sih Atala lanjut di UI, bukannya sama kita? Lanjutnya, Atala kan kampus di UI biar deket sama perusahaan papanya, kata Raymond. Secara dia kan yang jadi model. Lanjutnya, model apa? Tanya Skyler basa-basi. Model iklan, model fashion. Ya, kamu tahu sendiri perusahaan Pak Arga kan bergerak di bidang production house, kata Raymond. Oh, respons Skyler. Emang lo gak lihat Sky, di IG-nya Arga Group? Atala couple sama Ciara loh, sahut Alvin. Enggak, yang gue lihat cuma IG-nya Silva, jawabnya terkekeh. Si Silva paling cuma ngunggah foto lo doang, ngapain dilihat? Ejek Alvin. Biarin, nggak ada yang lebih penting dari Silva. Skyler terkekeh lagi. Dia tahu jika ucapannya berlebihan, tapi itulah Skyler. Jika disandingkan dengan Dion, pasti makin ngawur. Lo Al, kayak nggak tahu si Sky aja. Dia kan bucin habis ke Silva, nggak ada matinya, ujar Raymond. Bener lo Mon, nggak ada lawannya udah kalau soal cinta, sahut Alvin. Perasaan dulu sama Livy nggak kayak gitu, kata Raymond. Skyler hanya tersenyum, lalu terdiam seperti mengingat sesuatu. Pandangannya menatap aspal di depannya. Sky, kandungan Silva udah berapa bulan? Tanya Alvin membuyarkan lamunannya. 4 bulan. Wah, sebentar lagi lu bakalan jadi ayah, Sky, seru Alvin. Gue jadi pengen cepet-cepet nikah kayak lo, gumam Alvin. Hah? Respon Raymond karena suara Alvin kurang jelas. Makanya cepetan dilamar buliannya, usul Skyler yang mendengar gumaman Alvin. Alvin hanya tersenyum. Dia ingin sekali berkata jujur kepada Skyler tentang lamarannya terhadap Lea. Namun belum saatnya karena Lea belum memberikan jawaban yang pasti. Terlebih orang tua Alvin yang belum memberikan restu. Skyler membuka IG-nya dan melihat akun IG Arga Group. Ia melihat Atala dan Mochiara menjadi sweet couple fashion dan mereka terlihat serasi. Walaupun respon Skyler biasa saja, tapi dia memikirkan adiknya. Dia tidak ingin jika Mochiara sampai pacaran seperti anak muda lainnya. Di saat Skyler sedang membuka IG-nya, tiba-tiba ada chat masuk dari Silva. Kak, bilangin ke Raymond kalau mau ke resto datang aja. Semua karyawan tahu kok tentang free voucher Raymond. Iya, nanti kakak bilang. Balasan terkirim ke Silva. Pulang ngampus, Alvin dan Raymond datang ke restoran Flowers dengan membawa free voucher dari Silva. Mon, ini beneran gak apa-apa gue ikut? Alvin merasa tidak enak. Gak apa-apa Al, lagian gue malu kalau makan sendiri, kata Raymond. Kalian mau pesen apa? Tanya Siska menghampiri keduanya. Siapa tuh? Tanya Alvin sambil mengingat sesuatu. Siska, jawab Raymond. Ah iya Siska. Iya, ini buku menunya. Siska memberikan buku menunya. Sis, BTW si Ayu mana? Tanya Alvin sambil melirik Raymond. Ayu ke Bandung, dia melanjutkan kuliahnya di ITB. Oh, ya LDR-an dong. Alvin melirik ke Raymond lagi berniat menyindirnya, sementara Siska terkekeh. Ini pesanannya udah? Udah, kalau kurang kan gampang. Free ini. Alvin terkekeh. Mentang-mentang dapat voucher gratis. Canda Siska. Ya udah, ditunggu ya pesanannya. Oke. Saat Siska berlalu, Raymond melempar sedotan ke wajah Alvin. Tuk, apaan sih lo? Santai Mon, emangnya lo gak kangen sama Ayu? Al, lo jangan yang aneh-aneh ya. Kenapa lo gak jadian aja sih sama Ayu? Gak bosan apa lo jomblo mulu? Alvin mengusulkan agar Raymond jadian dengan Ayu.
Entah dari mana asal Raymond dan Ayu digosipkan oleh kedua geng Livy dan Skylar. Sementara SMA Raymond sudah dimak-comblangin oleh kedua geng itu. Sebelum ngomong, lu ngaca dulu Al, kayak lu gak jomblo aja. Gue masih di bawah umur, belum waktunya. Canda Alvin menutup kesalahannya. Lagian gue mau fokus dulu sama karir gue, gak mau tuh pacar-pacaran, ungkap Raymond. Raymond tidak ingin berpacaran dulu karena memang dia baru saja putus dari Gladys. Sikap Gladys yang posesif membuatnya enggan untuk berpacaran. Bukannya ia menganggap semua wanita itu sama, tapi dia tidak ingin salah memilih sehingga mengalami hal yang sama. Terlebih dia ingin fokus dalam meraih karirnya sebagai seorang penyanyi. Lo masih mau jadi penyanyi? Tanya Alvin. Iya. Terus gimana dengan bokap lo? Bukannya lo disuruh ngurus perusahaannya ya? Kata Alvin. Iya sih, tapi gue punya jalan sendiri. Apapun keadaannya, Raymond tetap akan memilih jalannya sendiri untuk menjadi seorang penyanyi go internasional. Dia juga tidak suka menjadi pemimpin di sebuah perusahaan, walaupun itu punya orang tuanya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.